Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-10 di mata kuliah Statistika Matematika 2. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai taksiran interval rata-rata dan distribusi normal, juga distribusi yang tidak normal. Jadi apa yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan lalu itu masih membahas tentang estimasi titik. Ingat kembali ya, estimator itu ada dua, ada estimator titik dan ada estimator interval. Jadi kalau misalnya kita bicaranya tentang rata-rata, maka parameter yang kita bicarakan itu adalah mu. Sehingga yang sudah kita pelajari itu adalah mu ini ditaksir adalah X bar atau sigma X per N. Jadi kita hanya memiliki satu nilai. Misalnya ini diperoleh adalah 9,5 seperti itu ya. Nah, untuk interval ini juga pasti sudah diketahui bersama bahwa kita bicaranya mu ini berada dalam interval berapa sampai berapa. Seperti itu, sehingga kita memiliki interval confidence di mana nanti ada batas bawah dan juga ada batas atasnya, lower atau uppernya. Jadi batas bawah atau batas atasnya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Namun ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Mu ini bukan hanya berbicara tentang distribusi normal. Ingat ya, bukan berbicara saja tentang distribusi normal. Kalau kita ingat kembali, distribusi normal itu parameternya adalah X berdistribusi normal dengan parameter mu dan varians. Di mana ini sudah kita pelajari adalah X bar, kemudian sigma kuadratnya itu adalah sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Kemudian ada juga distribusi lain yang bukan distribusi normal, yaitu binomial misalnya. X ini berdistribusi binomial dengan parameternya N, P, di mana N di sini adalah ukuran sampelnya atau banyaknya percobaan, kemudian P ini adalah peluang kejadian suksesnya. Kalau kita bicara sukses gagal. Nah, bagaimana kita ingin menaksir rata-rata dari data yang berdistribusi normal? Sehingga nanti kita akan berbicara tentang interval rata-rata distribusi yang tidak normal. Seperti itu ya, yang sudah kita pelajari bersama kan P ini adalah banyaknya kejadian sukses di mana ekspektasi dari X yang dimana kita bicara mu itu adalah N dikalikan dengan P. Nah, nanti akan ada perbedaan bagaimana cara kita mencari taksiran interval rata-rata untuk distribusi yang normal maupun yang tidak normal. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana caranya, kita ingat kembali lagi ya. Jadi yang sudah tadi saya sebutkan, sebuah penaksir interval adalah sebuah aturan yang menspesifikasikan sebuah metode untuk menggunakan pengukuran dari sampel ini, data yang kita peroleh dari sampel ini untuk mendapatkan dua nilai yang membentuk sebuah endpoints dari intervalnya. Atau biasanya kita sebut sebagai derajat selang confidence, maksudnya seperti itu. Jadi interval estimator itu biasanya kita sebut sebagai selang confidence atau interval konfidensinya, sehingga ada batas atas yang tadi saya sebutkan, juga ada batas bawahnya. Nah, kemudian karena kita bicara selang confidence, maka nanti ada derajat kepercayaan atau koefisien confidence-nya. Biasanya kan kita bicaranya adalah alfa atau taraf signifikansi. Kalau kita bicara tentang pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Jadi alfa itu tidak hanya digunakan dalam pengujian hipotesis, tetapi dalam pembentukan selang confidence atau interval confidence-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat kepercayaan adalah 1 dikurangi alfanya. Kita bisa katakan bahwa alfa ini adalah batas error yang bisa kita batasi gitu ya, alfanya apakah 5%, kemudian alfanya apakah 1% dan seterusnya, maka nanti akan membentuk
derajat kepercayaannya adalah 1 dikurangi alfa. Jadi kalau misalnya alfanya adalah 5%, maka nanti derajat kepercayaannya adalah 95%. Nah, kita bicara tentang bentuk umum dari interval estimatornya atau penaksir intervalnya terlebih dahulu. Jadi, kita membentuknya berdasarkan tadi derajat kepercayaannya atau peluang confidence-nya. Jadi, peluang bahwa parameter yang kita taksir itu berada dalam interval batas bawah dan batas atas harus sama dengan 1 dikurangi dengan alfa atau harus sama dengan derajat kepercayaannya. Jadi derajat kepercayaan ini menentukan peluang kepercayaannya, peluang bahwa parameter yang kita cari itu berada dalam interval batas bawah dan batas atas penaksirnya, yaitu 1 dikurangi dengan alfa. Nah, ini bentuknya nanti ada batas bawah dan ada batas atas itu kalau kita bicara tentang dua pihak. Jadi kalau uji hipotesis itu kan ada dua pihak dan ada satu pihak gitu ya. Pengujian hipotesis itu ada one-sided dan ada two-sided. Jadi kalau one-sided ini adalah satu pihak, nanti bicaranya pihak kanan atau pihak kiri gitu. Kemudian kalau dua pihak ya berarti pihak kanan dan pihak kirinya ada batasnya saja. Kalau yang ini batas kanannya saja atau batas kirinya saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ini adalah interval konfidensi untuk dua pihak, two-sided. Kemudian kalau misalnya satu pihak, nanti ada pihak kanan dan pihak kiri yang tadi saya sebutkan. Jadi, batas bawahnya ini lebih kecil sama dengan theta, atau bisa kita katakan theta itu lebih besar sama dengan theta topi L gitu. Di mana peluang bahwa parameter yang kita cari itu nilai minimumnya adalah batas bawah, peluangnya harus 1 dikurangi dengan alfa atau derajat kepercayaannya. Sehingga nanti interval konfidensinya atau selang konfidensinya berada dalam rentang seperti ini. Dimulai dari batas bawah sampai dengan tak berhingga. Nah, kemudian untuk batas atas itu artinya kita bicara bahwa parameter yang kita cari nilainya lebih kecil sama dengan batas atasnya. Jadi nilai maksimumnya adalah nilai batas atasnya. Nilai minimumnya tidak ada karena kita bicaranya one-sided atau satu pihak. Di mana peluangnya sama ya, dia harus membentuk 1 dikurangi alfa. Jadi perhatikan lagi kalau kita bicara dua pihak, maka nanti ada batas bawah, batas atas. Untuk satu pihak, mana yang menjadi nilai minimum, mana yang menjadi nilai maksimumnya. Nah, contohnya, kita punya variabel acak atau kita sebut sebagai Y, itu ya, dari distribusi eksponensial dengan rata-rata theta. Kemudian kita akan menggunakan derajat kepercayaannya 0,9. Nah, berapakah atau bagaimanakah kita mencari interval atau selang confidence untuk theta-nya seperti apa? Nah, ingat kembali bahwa fungsi densitas dari variabel acak yang berdistribusi eksponensial itu bisa kita definisikan seperti ini, di mana nilai Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, biasanya kita misalkan untuk bentuk yang lebih sederhana. Jadi pangkat yang di sini kita sebut sebagai Y per theta. U ini adalah Y per theta, dia memiliki fungsi densitas E pangkat minus U. Harusnya ya. U-nya adalah fungsi dari Y dan theta. Kemudian distribusi U ini tidak bergantung pada theta. Oleh karena itu, U ini kita sebut sebagai kuantitas penting atau pivotal quantity.
Sehingga kita coba misalkan dulu ya, jadi kan kita ingin mencari interval confidence untuk theta melalui pemisalan U atau pemisalan kuantitas yang pentingnya yaitu Y per theta. Oleh karena itu kita misalkan dulu batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Peluang bahwa U ini berada dalam interval A sampai dengan B, tadi kita gunakan derajat kepercayaannya 0,9 atau 0,9. Jadi peluang bahwa U berada dalam interval A sampai dengan B adalah 0,9. Nah, artinya kita harus mencari batas bawah nilai A-nya seperti apa dan batas atasnya nilainya seperti apa. Jadi si U ini peluang bahwa U-nya lebih kecil dari A, kenapa menjadi 0,05? Karena tadi saya sebutkan. Ini kalau kita gambarkan ya. Ini adalah kurva dari data yang berdistribusi eksponensialnya. Dari U maksudnya. Kemudian tadi derajat kepercayaan bahwa U ini berada dalam interval A sampai dengan B itu adalah 0,9. Kemudian kita bicaranya dua pihak, maka ada wilayah yang sisanya di sini. Kemudian sisanya juga ada di sini. Jadi peluang yang ini dan ini itu adalah 1 dikurangi alfa per 2. Artinya bukan 1 dikurangi alfa, maksudnya adalah alfanya. Karena 1 dikurangi alfanya 0,9, maka alfanya itu adalah 0,1. Jadi yang di sini adalah alfa per 2. Wilayahnya yang ini juga adalah alfa per 2. Artinya peluang bahwa U-nya lebih kecil dari A itu adalah luas wilayah ini yaitu 0,05. Tadi U itu distribusinya eksponensial yaitu E pangkat minus U. Sehingga kalau kita bicara peluang dalam variabel acak kontinu ya kita gunakan integral. Kemudian kita bicaranya, ini adalah kumulatif ke kiri ya, sama seperti kumulatif ke kiri, maka batasnya 0 sampai dengan A. Kenapa 0 sampai dengan A? Karena tadi sudah kita definisikan bahwa U-nya itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Tidak ada yang bernilai negatif. Artinya peluang bahwa U kurang dari A itu sama dengan 0,05 adalah integral 0 sampai dengan A dari E pangkat minus U du itu adalah 0,05. Maka kita bicara tentang E pangkat du. Ini artinya apa? Saya yakin sudah tahu ya. Nanti integral E pangkat U du itu adalah minus E pangkat minus U. Sehingga kita substitusikan minus E pangkat A minus A dikurangi dengan batasnya tadi 0, di sini saya tulis ini minus E pangkat minus A dikurangi dari negatif E pangkat minus 0. Ini kan nilainya, yang ini nilainya sama dengan 1. Negatif kali negatif adalah positif, sehingga 1 dikurangi dengan E pangkat minus A. Nilainya sama dengan 0,05 yang di sini. Artinya ini pindah ruas. Yang ini pindah ruas, kita peroleh E pangkat minus A itu adalah 1 dikurangi dengan 0,05. Karena kita bicara eksponen, maka fungsi inversnya adalah ln. Artinya kita bicara A-nya itu karena di sini negatif, ya berarti negatif dari ln 1 dikurangi 0,5. Nanti silahkan gunakan kalkulator atau Excel, akan diperoleh hasilnya adalah 0,0513. Jadi kita miliki bahwa batas bawahnya adalah 0,0513 untuk A ini. Nah, kemudian batas atasnya, artinya kita mencari bahwa peluang kalau U-nya berada dalam nilai lebih besar dari B. Artinya batas minimumnya B di sini sampai dengan tak hingga.
Nilainya sama, katanya peluangnya itu adalah 0,05, yaitu wilayah sisa di sini. Tadi alfa per 2-nya. Sama seperti tadi, integral yang diperolehnya adalah minus F pangkat minus U, artinya substitusikan batas atas, minus E pangkat minus ta hingga itu adalah 0, kemudian dikurangi dengan negatif dari E pangkat minus B negatif kali negatif adalah positif. Nilainya 0,05, artinya B ini nilainya sama dengan minus dari ln 0,05, yaitu 2,996. Nanti silahkan samakan dengan hasil kalkulatornya. Sehingga kalau kita tuliskan secara lengkap, nilai A-nya adalah ini, dan ini adalah nilai B. Kita kembali lagi berbicara tentang selang confidence. Peluang bahwa U berada dalam interval A sampai dengan B, yaitu 0,9, artinya kita bicara tentang peluang bahwa U ini berada dalam interval 0,0513 sampai dengan 2,996, nilainya adalah 0,9. U kembalikan lagi, tadi kita misalkan sebagai Y per theta, maka substitusikan. Karena yang ingin kita cari adalah selang confidence untuk theta, bukan selang confidence untuk U. Kemudian substitusikan nanti masing-masing ruas kanan ruas kiri dibagi dengan Y. Kemudian artinya 1 per theta itu berada dalam interval seperti ini. Kita balikkan sehingga nanti tandanya berubah. Di sini ya, nanti lihat lagi kalkulusnya kenapa tandanya berubah. Kemudian artinya kita memperoleh bahwa theta ini berada dalam interval Y per 2,996 sampai dengan Y per 0,0513, di mana derajat kepercayaannya adalah 90% atau 0,9. Nah, itu adalah bentuk umum bagaimana cara kita mencari selang confidence dari sebuah variabel acak yang berdistribusi eksponensial. Nah, kembali lagi tadi kita akan membahas tentang variabel acak yang berdistribusi normal. Dan juga nanti kita bicara tentang variabel acak yang tidak berdistribusi normal. Jadi ingat lagi, penaksir-penaksir titik itu ada beberapa macam. Di sini dimisalkan penaksir dari parameter mu, kemudian ada parameter P, ada parameter selisih rata-rata, ada parameter selisih proporsi. Nah, ketika ukuran sampelnya besar, maka kita mengasumsikan atau menggunakan bahwa estimasi titiknya atau estimator titiknya itu berdistribusi normal dengan standar errornya seperti yang ada di tabel seperti ini. Ini sudah kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika parameternya adalah mu, kemudian ukuran sampelnya adalah n, maka penaksir titiknya adalah y bar. Kalau kita bicara variabel acaknya y bar. Kemudian ekspektasi dari Y bar adalah mu itu sendiri. Ini yang kita sebut sebagai unbiased atau tak bias. Makanya di sifat penaksir yang baik, yang paling utamanya adalah penaksir yang tak bias. Karena nanti akan berpengaruh kepada penentuan atau perhitungan interval confidence-nya. Kemudian standar errornya atau biasanya kita sebut variance itu kan sigma kuadrat per n ya, sudah kita pelajari untuk Y bar atau X bar. Nah, di sini standar errornya berarti akar pangkat 2 dari sigma kuadrat per n, yaitu sigma per akar n. Nah, kemudian kalau kita bicara parameternya P atau proporsi dengan ukuran sampelnya n, ini biasanya kita bicara tentang distribusi binomial. Maka penaksir titiknya ini juga sudah kita pelajari adalah P topinya Y per N, di mana Y-nya ini adalah banyaknya kejadian sukses. Kemudian ekspektasi theta topinya, ekspektasi dari Y per N-nya itu tak bias, yaitu P itu sendiri. Di mana standar errornya adalah akar pangkat 2 dari P kali Q, P-nya peluang sukses, Q-nya adalah peluang gagalnya, dibagi dengan banyaknya percobaan.
Kemudian kalau kita bicara selisih rata-rata, kemudian ukuran sampelnya karena ada 2 sampel, maka ukuran sampelnya ada 2, N1 dan N2, penaksir titiknya adalah Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Kemudian karena sama-sama tak bias ya berarti ekspektasi theta topinya mu1 dikurangi dengan mu2. Kemudian variansnya atau standar errornya maksud saya, atau kita bisa sebut sebagai simpangan baku biasanya ya. Tapi karena kita bicara penaksir, maka kita bicaranya adalah standar error. Kemudian selisih proporsi sama seperti tadi. Sama seperti selisih rata-rata. Nah, bentuk utamanya untuk selang interval atau interval konfidensi ketika ukuran sampelnya besar, baik itu nanti untuk rata-rata, untuk proporsi, untuk selisih rata-rata maupun selisih proporsi, kita menggunakan bentuk seperti ini. Jadi, menggunakan bentuk transformasi Z, di mana nanti hasilnya ini akan berdistribusi normal. Jadi pada dasarnya nanti ketika datanya tidak berdistribusi normal, akan kembali kepada dalil limit pusat seperti ini, atau akan kembali kepada transformasi Z. Nah, sama seperti tadi ya, untuk distribusi eksponensial kita punya kuantitas penting, yang dimisalkan kalau tadi di contoh pertama itu adalah U sama dengan Y per theta. Nah, di sini Z inilah yang disebut sebagai kuantitas pentingnya, atau pemisalannya, atau transformasi Z-nya untuk mencari atau membangun selang confidence atau selang interval, atau interval confidence maksud saya untuk parameter tetanya. Tadi parameter tetanya ada mu ya, kemudian ada proporsi, ada pi atau p, kemudian selisih rata-rata dan selisih proporsi. Yang pertama, pembentukan selang confidence untuk data atau sampel atau variabel acak yang berdistribusi normal ketika ukuran sampelnya besar. Jadi misalnya, theta topi ini adalah sebuah statistik yang berdistribusi normal dengan rata-rata theta. Standar errornya adalah sigma dari theta topi. Tentukan katanya selang interval untuk theta dengan derajat kepercayaannya atau koefisien kepercayaannya adalah 1 dikurangi dengan alfa. Sehingga kita bicara tentang Z, ya, kuantitas pentingnya dulu. Theta topi dikurangi dengan ekspektasi dari theta topi per sigma theta topi. Tadi sudah disebutkan syarat utamanya adalah ini tak bias. Artinya ekspektasi theta topi itu selalu sama dengan theta. Baru bisa menggunakan kuantitas penting ini atau transformasi Z. Kemudian yang di bawahnya adalah standar error dari theta topinya. Jadi varians dari theta topi, akar dari varians theta topi itu adalah sigma dari theta topi. Nah, dimisalkan dulu ya, saya misalkan dulu. X-nya berdistribusi normal dengan rata-rata mu, varians sigma. Kemudian dulu juga sudah kita ketahui X bar. Mu ini sama dengan X bar. Maka ekspektasi X bar harus sama dengan mu atau tak bias, baru kita bisa menggunakan transformasi seperti ini. Atau tadi, X-nya distribusi binomial dengan parameter N kali P. P-nya ini adalah Y per N. Maka ekspektasi dari Y per N harus sama dengan P, baru bisa gunakan formulasi seperti ini. Jadi, theta topi harus sama dengan theta, itu adalah rata-ratanya ekspektasinya dibagi dengan standar error. Nah, kalau kita bicara selang confidence untuk dua arah, dua pihak, artinya kita bicara bahwa peluang bahwa, kenapa di sini jadi Z? Karena nilai Z ini, bentuk ini, sudah kita pelajari bersama, ini distribusinya normal, atau kita pelajari di limit distribusi ya, sudah kita pelajari di limit distribusi atau
konvergen dalam peluang dan konvergen dalam distribusi, bahwa bentuk seperti ini, bentuk Z, transformasi Z ini memiliki distribusi normal standar. Normal standar itu adalah rata-ratanya 0 dan variasinya 1. Maka kita bicara bahwa, saya hapus dulu, peluang bahwa theta berada dalam interval A sampai dengan B sama dengan 1 dikurangi alfa ketika tadi distribusinya standar normal, maka nanti kita bicara bahwa ini adalah selang confidence kita. Theta itu berada dalam interval ini, yaitu minus Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Ya. Jadi kita bicara bahwa ini adalah Z besarnya. Karena yang ini ditransformasi ke Z, maka di sini bicara tentang minus Z alfa per 2. Ini Z alfa per 2. Peluangnya sama dengan 1 dikurangi alfa. Jadi sebelum kita cari tetanya, tadi karena kita menggunakan kuantitas penting atau pivotal quantity-nya, maka kita tidak bisa langsung berbicara seperti ini. Bicara tentang Z-nya dulu. Peluang bahwa Z-nya itu berada dalam interval minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2 adalah 1 dikurangi dengan alfa. Sehingga kita tuliskan lagi seperti ini. Z-nya itu apa? Z-nya itu adalah theta topi dikurangi dengan theta dibagi dengan standar errornya. Berada dalam interval minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2, peluangnya adalah 1 dikurangi alfa. Ini adalah derajat kepercayaannya. Maka sama seperti tadi, untuk bisa menemukan interval konfidensi untuk theta, maka ada yang perlu dipindahkan. Standar error pindah ke ruas kanan kiri, kemudian theta topinya juga pindah ke ruas kanan dan kiri. Ingat di sini kan theta topinya positif berubah menjadi negatif dan negatif. Kemudian akan diperoleh bahwa theta topi dikurangi dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan standar error itu adalah batas bawah dari theta. Kemudian batas atasnya adalah nilai plusnya. Pertanyaannya, kenapa negatifnya hilang gitu ya? Ini kan tadinya negatif. Yang ini juga negatif gitu. Kenapa yang di sini hilang? Hilang karena kedua ruasnya dikalikan dengan positif. Dikalikan dengan negatif. Kalau lupa nanti buka lagi kalkulusnya. Kenapa dikalikan semuanya negatif? Yang ini tandanya tetap negatif, yang ini tandanya tetap positif. Kalau dikalikan negatif, yang ini negatif, ini positif. Ini positif, ini positif. Yang ini dikalikan dengan positif, yang ini menjadi negatif. Tandanya, ingat, berubah. Sehingga kalau kita susun lagi gitu ya, ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini, maka tandanya akan berubah kembali. Jadi kita peroleh bahwa
ketika selang confidence, derajat kepercayaannya maksud saya adalah 100 kali 1 dikurangi alfa persen. Selang kepercayaan untuk theta, batas bawahnya adalah theta topi dikurangi dengan Z alfa per 2 kali standar error, kemudian batas atasnya ditambahkan. Paham ya? Sehingga kalau kita bicara tentang satu pihak, one-sided confidence interval, maka kalau satu pihak, ingat ya, kalau pihak kiri maka di sini nilainya alfa, ini kan 1 dikurangi alfa. Kemudian pihak kanan, ini alfa, yang ini 1 dikurangi alfa. Sehingga Z-nya itu bukan Z alfa per 2. Nah, ini mungkin yang sudah dipelajari di Medstat, kenapa misalnya pengujian hipotesis satu pihak itu alfa tidak dibagi 2, karena wilayahnya tidak ada di kanan dan kiri. Jadi pure di sini sisanya adalah alfa gitu. Sementara luas wilayah yang di sini adalah 1 dikurangi alfa. Baik itu pihak kiri maupun pihak kanan. Nah, kemudian kita bicara, kalau tadi kan kita bicaranya tentang theta ya, dari variabel acak berdistribusi normal, sekarang kita masuk ke parameter rata-ratanya. Selang kepercayaan untuk rata-rata dari variabel acak yang berdistribusi normal. Kita sudah ketahui bersama bahwa penaksir dari rata-rata dari variabel acak yang berdistribusi normal itu adalah X bar, di mana X bar ini adalah penaksir yang tak bias, yaitu sama dengan mu itu sendiri. Kemudian varians dari X barnya adalah sigma kuadrat per N. Artinya kita gunakan lagi kuantitas penting atau transformasi Z, theta topinya adalah X bar. Ekspektasi dari tetanya, parameternya adalah mu, ingat tak bias. Kemudian standar deviasi atau standar error dari theta adalah akar dari ini. Sigma kuadrat per N, artinya sigma per akar N. Atau kalau kita pindahkan akar N-nya ke atas, nanti bentuknya adalah X bar dikurangi mu kali akar N per sigma. Ini juga sudah kita bahas bersama. Artinya, X bar dikurangi mu per sigma per akar N, atau X bar dikurangi mu dikalikan akar N per sigma, distribusinya adalah distribusi normal standar. Sehingga kita bisa langsung adopsi bentuk umum dari penaksiran parameter interval confidence, interval atau selang kepercayaan dari parameter yang merupakan variabel acak berdistribusi normal, gunakan bentuk umum seperti ini. Karena kita bicara rata-rata, maka ini menjadi mu topi. Dikurangi dengan Z alfa per 2, yang ini sigma per akar N. Kemudian ini berarti mu topinya, yang ini juga sama berubah menjadi sigma per akar N. Artinya kita memperoleh bahwa peluang bahwa rata-rata, parameter rata-rata mu ini berada dalam interval mu topi dikurangi Z alfa per 2 dengan sigma dari mu topi ya, sampai dengan batas atasnya adalah 1 dikurangi dengan alfa. Artinya kita punya batas bawahnya, kemudian kita punya batas atasnya. Contohnya seperti ini sebenarnya mudah ya, karena sebenarnya sudah dipelajari juga di Medstat. Di semester pertama atau kedua mungkin ya. Kita punya variabel acak, distribusinya normal, kemudian rata-ratanya mu, variansnya adalah 10, kemudian X bar, kalau misalnya kita ketahui bahwa X barnya ini adalah 7,164 yang menyatakan rata-rata dari variabel acak yang berukuran 40, maka katanya coba cari selang interval atau selang confidence. Selang dan interval sama ya. Selang confidence-nya atau interval confidence untuk rata-ratanya
dengan koefisien atau derajat kepercayaannya adalah 0,8. Jadi untuk memudahkan ya, kita definisikan dulu variabel acak X-nya ini berdistribusi normal, rata-ratanya mu dan variansinya 10. Kemudian kita bicara X bar. X bar sudah kita pelajari bersama. Dia distribusinya normal, rata-ratanya sama, mu, kemudian variansinya adalah sigma kuadrat per n. Sigma kuadratnya adalah 10, n-nya adalah 40, maka 10 per 40. Sehingga interval confidence untuk rata-rata dengan derajat kepercayaan 80% adalah menyatakan bahwa peluang bahwa mu-nya berada dalam interval batas bawah sampai dengan batas atas adalah 0,8. Artinya alfanya adalah 0,2. Sehingga kita mendapatkan Z alfa per 2-nya adalah Z dari 0,2 dibagi 2 atau Z 0,1. Ini silahkan dicari di tabel distribusi normal standar gitu ya. Saya yakin Anda sudah bisa karena sudah selalu menggunakan gitu ya. Maka nanti kita peroleh 1,2815 atau misalnya gunakan Excel berarti normal standard distribution inverse. Nilainya nanti akan diperoleh dengan Z-nya itu adalah 1,2815. Jadi kalau cari di tabel ya cari yang peluang berapa nilai Z yang peluangnya 0,1. Z-nya adalah 1,2815. Tinggal substitusikan saja seperti biasa gitu. Batas bawah X bar-nya tadi 7,164, Z alfanya sudah diperoleh. Kemudian 1 ini adalah akar dari 1/4 atau 1 per akar 4. Sama saja. Ini tinggal dihitung seperti biasa, hasilnya batas bawahnya 6,253, kemudian batas atasnya diperoleh 7,805. Artinya kita peroleh selang kepercayaan dari rata-rata berada dalam interval 6,253 sampai dengan 7,805, di mana derajat kepercayaannya adalah 80%. Kemudian contoh yang kedua, ini sama saja. Bedanya kita punya informasi bahwa variansinya 80, X bar-nya 81,2, kemudian ukuran sampelnya 20 dan derajat kepercayaannya 0,95. Jadi kita akan memperoleh bahwa X bar-nya akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya adalah 80 per 20. Maka sigma dari miotopinya adalah akar dari 8 per 20. Kemudian artinya Z alfa per 2-nya kita cari alfanya itu adalah 0,05. Artinya Z dari alfa per 2, kita bicaranya dua pihak ya, adalah Z dari 0,025. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai Z-nya adalah 1,96. Nanti ini cari di tabel distribusi normal standar gitu ya. Ini kan nilai Z, kemudian ini koma atasnya yang ini nih. Cari di sini yang nilainya 0,025. Tarik ke kanan, tarik ke atas, tarik ke kiri gitu ya. Nanti akan diperoleh nilainya 1,96. Sehingga kita substitusikan saja hasilnya, batas bawahnya adalah 77,28 dan batas atasnya 85,12. Artinya dengan derajat kepercayaan ini 95% maksudnya ya. Rata-rata diperoleh berada dalam interval 77,28 sampai dengan 85,12. Nah, ini silakan dicoba nanti hasilnya berapa. Tinggal substitusikan saja ke batas bawah keduanya ya, kemudian substitusikan ke batas atas. Nanti akan diperoleh selang kepercayaannya dengan derajat kepercayaan 95% dan 99% itu bedanya seperti apa.
biasanya semakin kecil errornya, maka derajat kepercayaan slang confidence-nya atau interval confidence-nya itu akan semakin sempit. Kemudian permasalahannya adalah ketika kita dihadapkan dengan data atau variabel acak yang ukuran sampelnya kecil, di mana kita tidak mengetahui informasi bahwa varians dari populasinya itu tidak diketahui. Sehingga kita tidak bisa menggunakan bentuk umum yang tadi atau transformasi Z. Artinya, apa yang sudah kita pelajari di Statmat 1, kalau masih ingat ya, nanti silahkan buka lagi. Dengan asumsi bahwa kita ketahui bersama, rata-rata itu berdistribusi normal, kemudian N, S kuadrat, sigma dibagi sigma kuadrat itu berdistribusi chi-square atau chi-square dengan derajat kepercayaan N dikurangi 1, maka kita akan memperoleh transformasi T. Transformasi T ini adalah Y bar dikurangi mu per S per akar N. Jadi bedanya di sini. Ini bukan varians dari populasi, tetapi simpangan baku dari sampel. Artinya T ini kita ketahui bersama dia berdistribusi T student dengan derajat kepercayaannya N dikurangi dengan 1. Prosesnya sama saja seperti dengan ukuran sampel besar, bedanya hanya di distribusinya. Kalau tadi adalah distribusi normal standar, sekarang kita bicaranya distribusi T student untuk data yang ukuran sampelnya kecil. Sehingga batas bawahnya itu adalah minus dari T alpha per 2, batas atasnya T alpha per 2. Maka kita bicara bahwa peluang T berada dalam interval batas bawah sampai dengan batas atas, ini adalah 1 dikurangi alfa atau derajat kepercayaannya. Nah, artinya kita dapatkan bahwa penaksir intervalnya, taksiran intervalnya itu untuk rata-rata ketika datanya ukuran sampelnya kecil adalah Y bar plus minus dari T alfa per 2 derajat kepercayaannya N dikurangi 1 dikalikan dengan S per akar N. Nah, untuk satu pihak, maka sama seperti tadi gitu ya. Untuk yang batas bawahnya untuk T adalah ini, bedanya di alfa. Kalau dua pihak dibagi 2, kalau satu pihak sama-sama menggunakan alfa. Jadi untuk pihak kanan dan pihak kiri. Ya, ini untuk pihak kiri, yang ini untuk pihak kanan. Jadi peluang bahwa Y bar lebih besar dari batas bawah, mu lower, peluang bahwa Y bar lebih kecil mu ya. Di sini mu maksudnya lebih kecil dari mu topi upper. Atau nanti untuk rata-rata kalau kita bicara mu, kalau di sini Y bar, di sini kita bicara rata-ratanya dengan variabel acaknya X bar, dan bedanya adalah di standar errornya atau taksiran dari variansnya. Jadi kalau di sini lihat ya perbedaannya. Kalau di sini dibagi dengan akar N saja seperti yang kita ketahui bersama X bar distribusinya normal, mu variansnya sigma kuadrat per N. Nah, ini nanti kalau kita pelajari bersama kembali ya. Ini itu distribusi, bukan distribusi, adalah penaksir yang bias. Makanya ada yang sudah membuktikan bahwa sigma varians itu dari X bar
adalah sigma kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Untuk yang tak biasnya. Atau ada faktor koreksinya. Jadi ada dua bentuk untuk sang S ya. S, di sini S. Kita bicaranya ukuran sampelnya kecil. Nah, ini ada faktor koreksinya di sini. Nanti kita bisa lihat bedanya apa ketika kita gunakan formula yang ini atau bentuk umum yang ini tanpa ada faktor koreksi dengan yang menggunakan faktor koreksi. Nanti akan terlihat. Hasilnya akan berbeda memang batas bawah dan batas atasnya, tetapi nanti kita bisa bandingkan selang interval yang lebih pendek dengan selang interval yang lebih panjangnya yang mana? Apakah yang menggunakan faktor koreksi atau yang tidak menggunakan faktor koreksi? Nah, contohnya seperti ini kita punya variabel acak X, distribusinya normal, kemudian parameternya mu, rata-ratanya, variasinya tidak diketahui untuk populasinya. Yang kita ketahui adalah dari sampel X barnya 3,22, kemudian simpangan bakunya 1,17, atau standar deviasinya 1,17, kemudian ukuran sampelnya 10, katanya coba cari selang confidence untuk rata-rata dengan derajat kepercayaannya adalah 0,95. Yang pertama kita coba gunakan yang tanpa faktor koreksi. Jadi di sini hanya dibagi dengan akar N. Ini sama seperti tadi ya. Kita cari dulu T alfa per 2-nya dengan derajat bebasnya N dikurangi 1. Alfanya tadi 1 dikurangi alfanya 0,95, maka alfanya adalah 0,05. Sehingga alfa per 2 kita bicara dua pihak. Kemudian ini adalah derajat degrees of freedom-nya atau derajat bebasnya, 10 dikurangi 1, ukuran sampel dikurangi 1. Kita cari di tabel distribusi T student ketika alfa per 2-nya adalah 0,025 dan derajat bebasnya adalah 9. Jadi nanti coba buka tabel distribusi T student-nya. Lihat 0,025, derajat kepercayaannya 9, tarik, nilainya adalah 2,262. Atau kalau bentuk tabelnya seperti ini, sama saja peluang T lebih kecil dari T kecil ya. Ini yang ini bicaranya kumulatif ke kiri. Jadi bicaranya bukan 0,025, tetapi 1 dikurangi dengan 0,025-nya, yaitu 0,975. Kemudian degrees of freedom-nya 9, kita memperoleh nilainya 2,262. Artinya kita dapatkan yang tanpa faktor koreksinya, tinggal substitusikan saja, ini adalah X barnya tadi 3,22, nilai T tabelnya 2,262, simpangan baku atau standar deviasi sampelnya 1,17, ukuran sampelnya 10, tanpa faktor koreksi dulu, kita gunakan akar N. Hasilnya diperoleh bahwa batas bawahnya 2,3831, batas atasnya adalah 4,059. Kemudian yang menggunakan faktor koreksi, artinya di sini dibagi dengan akar dari N dikurangi 1. Kalau ini kan 10, yang ini dibagi dengan 9. Hasilnya diperoleh bahwa batas bawahnya adalah 2,3378, batas atasnya adalah 4,1022. Kalau kita gambarkan dalam garis seperti ini, yang atas dulu ya, 2,3831. Kemudian yang di sini 4,059. Ini adalah yang tanpa faktor koreksi, without gitu. Kemudian yang ini berarti ada di, coba supaya jelas saya bedakan warnanya. 2,33 itu lebih kecil dari 2,38, berarti posisinya ada di sini. 2,3378. Kemudian 4,102 lebih besar dari 4,05, ada di sini.
nanti ada di sini. Nah, artinya dapat dilihat wilayah yang lebih sempit selang intervalnya itu yang diperoleh dari formulasi atau bentuk umum yang tanpa faktor koreksi. Sementara yang menggunakan faktor koreksi itu wilayahnya lebih luas gitu, bertambah dari sini. Nah, mana yang lebih baik? Biasanya itu dimintanya yang lebih sempit. Karena nanti akan lebih spesifik gitu ya. Maksudnya, kemungkinannya jauh lebih sempit. Yang namanya selang interval itu, yang namanya interval konfidensi maksud saya, selang konfidensi itu kan semakin kecil, semakin sempit nilainya, maka nanti akan penyebaran datanya itu akan lebih sempit, akan lebih dekat gitu, akan lebih homogen dibandingkan dengan selang kepercayaan yang panjang, maka nanti dapat kita anggap, kita asumsikan bahwa penyebaran datanya itu terlalu luas. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali contoh yang kedua, apakah konsisten gitu ya, misalnya yang tanpa faktor koreksi dengan yang menggunakan faktor koreksi itu selang yang lebih sempitnya itu yang tidak menggunakan faktor koreksi. Nah, ini kasusnya sama, hanya berbeda di dalam nilai rata-ratanya. Kalau di sini 4,76, kemudian ini varians dari sampelnya S kuadratnya 5,76, ukuran sampelnya 17, dan derajat kepercayaannya 0,90. Sama seperti tadi, ini ingin mencari penaksir intervalnya, selang konfidensinya. Yang pertama kita coba tanpa menggunakan faktor koreksi, artinya kita cari dulu seperti biasa nilai tabelnya. Karena derajat kepercayaan 0,9 maka alfanya 0,1, kita bicara dua arah, dibagi 2 dengan derajat bebasnya 17 dikurangi 1. Lihat di dalam tabel 0,05, kemudian di sini 17 kurang 1, 16, diperoleh 1,745. Kalau bicara yang tabelnya dalam bentuk kumulatif, maka 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95, diperoleh nilainya 1,746. Jadi kita akan memperoleh yang tanpa faktor koreksi itu di sini. Rata-rata itu berada dalam interval 3,7436 sampai dengan 5,7763. Sementara yang menggunakan faktor koreksi diperoleh bahwa rata-rata itu berada dalam interval 3,7124 sampai dengan 5,806. Jadi kalau kita gambarkan lagi dalam bentuk seperti ini, akan terlihat lagi 3,7436, misalnya di sini 3,7436. Kemudian ini 5,7763. Yang di sini artinya jauh lebih kecil, ada di sini 3,7124. Ini selang yang atas, yang without, kemudian yang ini jauh lebih besar lagi, 5,8. Jadi kita memperoleh ini. Sama seperti tadi ya, yang lebih sempitnya itu yang tanpa faktor koreksi untuk selang kepercayaannya. Nah, kemudian contoh aplikasinya, misalnya kita punya sebuah cerita bahwa sebuah pabrik yang memproduksi bubuk mesiu ini sedang mengembangkan atau membuat mesiu baru, di mana diujikan dalam 8 cangkang, kemudian katanya kecepatannya yang diperoleh adalah feet per second,
Seperti ini ya. Data yang kita peroleh ada dari 8 cangkang tadi yang dicobakan terhadap bubuk mesio baru. Yang ingin dicarinya adalah dengan derajat kepercayaan 95% katanya bentuk interval untuk rata-rata dari kecepatan jenis peluru tadi. Jadi kita misalnya bicara peluru gitu ya, peluru itu di dalamnya ada bubuk mesiu, bentuk pelurunya itu kita sebut sebagai cangkangnya gitu. Katanya kalau misalnya kita asumsikan bahwa kecepatannya ini berdistribusi normal distribusi, maka temukan selang kepercayaan dari rata-rata tersebut dengan derajat kepercayaan 95%. Jadi kita punya informasi bahwa N-nya adalah 8, kemudian 1 dikurangi alfanya adalah 0,95, kemudian kita punya 8 data, nanti di sini harus dicari X bar-nya berapa, kemudian harus dicari sigma kuadratnya berapa. Nah, lihat di sini ya, kita tidak memiliki informasi tentang sigma kuadrat. Ini S kuadrat itu adalah varians dari sampel. Varians dari populasinya tidak kita ketahui, artinya sudah jelas di sini ukuran sampelnya kecil, kemudian kita tidak punya informasi tentang varians dari populasi, maka kita akan menggunakan distribusi T. Jadi tinggal substitusikan lagi seperti biasa, yaitu tinggal Y bar. Y bar itu adalah rata-rata kecepatannya, plus minus dari T alfa per 2, dan derajat bebasnya N dikurangi 1. Kemudian saya cobanya memakai yang tanpa faktor koreksi. Without factor correction gitu ya. Sehingga diperoleh untuk T alfa per 2 dari T tabelnya gitu ya. Nanti silakan dicek lagi tabelnya. Tadi sudah dicontohkan. T tabelnya diperoleh 2,365. Kemudian rata-rata dari kecepatan dari 8 data tadi. 8 data ini adalah 2959 dan standar deviasinya 39,1. Maka tinggal substitusikan, diperoleh bahwa rata-rata kecepatannya berada dalam interval 2926,3 sampai dengan 2991,7 dengan satuan feet per second atau kaki per detik. Kemudian contoh selanjutnya adalah kita bicara tentang waktu belanja misalnya. Jadi ada 64 customer yang berbelanja di supermarket tertentu. Katanya diperoleh bahwa rata-rata waktu belanja dari 64 orang tersebut adalah 33 menit, sedangkan variansnya adalah 256 menit kuadrat. Sama seperti tadi diminta untuk mencari selang kepercayaan rata-rata waktu belanja per customer dengan derajat kepercayaannya 90%. Jadi sudah jelas di sini yang diketahuinya adalah S kuadrat, di sini adalah Y bar, kemudian 90%, maka kita gunakan pendekatan distribusi T. Dan sekali lagi yang saya coba pakainya adalah yang tanpa faktor koreksi. Kenapa saya selalu pakai yang itu? Karena tadi dari 2 contoh sudah jelas yang tanpa faktor koreksi itu selang kepercayaannya jauh lebih sempit. Sama seperti tadi tinggal cari dari tabel distribusi T, student kita memperoleh 1,669, substitusikan, diperoleh batas bawahnya 29,662, di sini batas atasnya 36,338. Artinya rata-rata
customer itu berbelanja paling singkatnya, paling cepatnya itu 29,662 menit. 30 menit lah ya kalau kita bulatkan. Dan maksimal paling lamanya itu adalah 36 menit. Paham ya? Oke, contoh selanjutnya, yang ini kita bicara tentang sama distribusinya normal, tetapi kita diminta untuk mencari nilai konstanta C dan mencari nilai K-nya agar derajat kepercayaannya itu 80%. Jadi misalnya kita punya variabel acak X1 sampai dengan Xn plus 1, ingat ini Xn plus 1 bicaranya, adalah sampel acak berukuran N plus 1, N-nya lebih dari 1 yang berasal dari distribusi normal, kemudian rata-ratanya Xi per N, kemudian variansnya adalah Xi dikurangi X bar kuadrat per N. Ini kurang sigma ya sepertinya, harusnya ada sigma di sini. Tentukanlah nilai konstanta C sedemikian rupa sehingga statistik C dari X bar dikurangi dengan X dari N plus 1 dibagi S itu berdistribusi T student. Dan jika N-nya 9, tentukan nilai K sehingga peluang bahwa X bar-nya itu berada dalam interval X bar dikurangi KS sampai dengan X bar ditambah KS itu adalah 0,8. Atau selang kepercayaannya yang tadi ya. Yang pertama definisikan dulu seperti biasa, Xi-nya adalah distribusi normal, maka X bar-nya juga berdistribusi normal. Dan Xn plus 1-nya berdistribusi normal. Artinya kedua poba acak tersebut kalau dikurangi atau diselisihkan gitu ya, akan menjadi X bar dikurangi dengan Xn plus 1, distribusinya adalah normal, maksud saya adalah rata-ratanya 0, variansnya adalah N plus 1 dikalikan sigma kuadrat per N. Artinya, kalau kita gunakan transformasi Z, bentuknya seperti ini. Dia akan membentuk distribusi normal standar dengan transformasi Z-nya adalah X bar dikurangi dengan X, N plus 1 dibagi dengan akar dari N plus 1, sigma kuadrat per N. Atau juga bentuk lainnya bisa kita tulis seperti ini. Kemudian dari X yang berdistribusi normal dan varians, diperoleh, ini juga sudah kita pelajari bersama, bahwa statistik ini berdistribusi chi-square, ini kurang kuadrat ya, dengan derajat bebasnya N dikurangi 1, artinya, tadi juga sudah kita bahas bentuk transformasi T-nya, kalau seperti ini akan membentuk ini. Paham ya, yang ditanyakannya adalah C ini apa supaya C dikalikan dengan X bar dikurangi dengan Xn plus 1 dibagi S itu berdistribusi T student. Jadi kita bentuk. T ini akan berdistribusi T student ketika bentuknya seperti ini. Jadi yang ini kita uraikan agar bentuknya mendekati yang kita cari. Diperoleh bahwa ini kan bentuk yang kita carinya ya, sehingga ini adalah C-nya. Dari sini diturunkan, disederhanakan, ternyata diperoleh bentuknya mirip. Ya artinya sisanya adalah konstanta C-nya, yaitu akar dari N dikurangi 1 per akar dari N plus 1. Kalau bingung ini kenapa jadi seperti ini gitu. Kemudian ini juga seperti ini distribusinya. Ini sudah kita pelajari di Statmat 1. Seharusnya masih bisa diingat. Tapi kalau lupa silahkan buka lagi buku-buku di Statmat 1.
Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai K agar selang confidence-nya itu berada dalam interval X bar dikurangi KS, X bar ditambah KS, di mana derajat kepercayaannya adalah 80%. Jadi tadi sudah kita peroleh bahwa ketika X-nya 9, X9 itu adalah ukuran sampelnya, X9 itu sudah jelas XI atau X9 sama saja, itu semuanya berdistribusi normal. Kemudian distribusi Z-nya ini sudah kita ketahui bersama, dan ini juga sudah kita ketahui bersama. Ini juga tadi sudah diketahui bersama, ini kuadrat ya, chi-square. Kemudian P itu adalah seperti ini. Ini sudah dipelajari di Statmat 1. Artinya bentuk lainnya juga bisa dibentuk seperti ini, sehingga kita peroleh selang confidence-nya diperoleh dengan formulasi ini. X bar plus minus dari T alfa per 2, N dikurangi 1, dikalikan S kali akar N dibagi dengan akar dari N dikurangi 1. Kita cari ini dari tabel teks student diperoleh 1,3968. Tinggal substitusikan saja, karena S-nya tidak diketahui ya sudah tulis saja S. Jangan bingung gitu ya. Karena yang kita cari adalah nilai K. X bar itu plus minus dari 1,06 S. Artinya K-nya itu adalah 1,06. Paham ya? Selanjutnya, tadi di awal sudah saya sebutkan, kita juga akan mempelajari selang kepercayaan ketika variabel acaknya tidak berdistribusi normal. Ini bentuk umum yang tadi kita bahas di awal. Ketika ukuran sampelnya besar, tidak hanya digunakan untuk rata-rata saja, tetapi juga bisa digunakan untuk parameter lainnya. Nah, sekarang kita coba ketika yang ingin kita cari adalah selang kepercayaan untuk P atau proporsi. Ketika ukuran sampelnya besar, misalnya kita punya variabel acak X, distribusinya Bernoulli, kemudian P adalah peluang sukses, nilai X itu 1 dan 0, di mana 1 itu adalah suksesnya, kemudian 0 itu adalah gagal. Kemudian kita ketahui bersama ada beberapa percobaan sampai dengan N, di mana P topi itu adalah X bar, yaitu sampel proporsi dari kejadian suksesnya. Kita ketahui bersama juga bahwa P topi itu adalah sigma XI per N. Ini sudah kita bahas di penaksiran estimator, penaksir titik gitu ya. Adalah rata-rata dari sampelnya, kemudian varians dari P topinya adalah P kali 1 dikurangi P per N. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, kita bicaranya X berdistribusi Bernoulli dengan parameter P. Karena di sini kita bicaranya percobaannya lebih dari 1, N-nya lebih dari 1, dan ini menuju tak hingga, maka kita bicaranya X adalah binom dengan parameter N, P. Di mana P di sini dari hasil penaksiran titik yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu adalah sigma X dibagi N penaksirnya. Dengan variansnya adalah P kali 1 dikurangi P per N. Artinya kalau kita gunakan dalil limit pusat atau transformasi Z, maka tadi kan bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah P topinya, kemudian sudah kita buktikan bahwa ekspektasi dari P topi itu tak bias, yaitu P itu sendiri, sementara yang ini adalah varians dari P topinya. Tadi varians akar dari varians P topinya, berarti akar dari P kali 1 dikurangi P per N. Yang ini. Dimana dia
ketika menggunakan transformasi Z seperti ini, konvergen terhadap distribusi normal standar atau akan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya adalah 1. Kemudian di awal pertemuan sekali ketika kita belajar konvergen dalam peluang, kemudian konvergen dalam distribusi, kita memperoleh kesimpulan bahwa ketika kita punya variabel acak xn, di mana dia distribusinya binomial dengan parameter n, p, maka xn per n ini konvergen dalam peluang terhadap p, atau xn per n ini konvergen dalam peluang terhadap P, kemudian 1 dikurangi xn per P juga konvergen dalam peluang terhadap 1 dikurangi P, dan perkaliannya yang ini konvergen terhadap peluang terhadap P kali 1 dikurangi dengan P. Artinya kita gunakan lagi bentuk umumnya. Bentuk umumnya tadi kan untuk derajat kepercayaan yang berdistribusi normal. Ini adalah theta topi dikurangi dengan Z alfa per 2 kali sigma dari theta topi lebih kecil sama dengan dari batas atasnya. Jadi sebenarnya sama saja, hanya berbedanya kita bicaranya bukan tentang rata-rata gitu, tetapi bicaranya tentang proporsi. Jadi kita peroleh batas atasnya adalah seperti biasa nilai plusnya, kemudian batas bawahnya adalah nilai yang dikuranginya. Kita bicara tentang selang kepercayaan dua pihak. Nah, misalnya kita bicara tentang sebuah lemari es dengan brand A, katanya dia memberikan garansinya 1 tahun. Ternyata dari 50 lemari es yang dijadikan sampel, terdapat 12 lemari es yang sudah rusak sebelum periode garansinya berakhir. Nah, diminta untuk mencari interval penaksir proporsi dari lemari yang rusak sebelum masa garansinya berakhir dengan derajat kepercayaannya adalah 0,98. Nah, artinya kita harus cari dulu proporsi yang rusaknya. Jadi peluang di sini bukan peluang yang suksesnya, tetapi peluang yang gagalnya. Yaitu proporsinya penaksir P topinya adalah banyaknya yang gagal dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 0,24. Kemudian kita cari varians dari P topinya, yaitu P kali 1 dikurangi P per N, yaitu peluang yang rusak dikalikan dengan peluang yang tidak rusak dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 0,0036. Nanti akan diperoleh, tinggal substitusikan ke sini. Peluangnya adalah 0,98, artinya kita coba cari nilai Z alfa per 2-nya. Alfanya adalah 0,02. Karena kita bicara dua pihak, ya. Maka 0,02 ini kita bagi 2, yaitu Z 0,01. Dari tabel distribusi normal standar, kita memperoleh 2,326. Selanjutnya tinggal disubstitusikan ke batas bawah, kemudian batas atas, diperoleh bahwa proporsi
Banyaknya lemari es yang rusak sebelum masa garansinya berakhir itu berada dalam interval 0,0995 sampai dengan 0,3804 peluangnya. Kalau kita bicaranya dalam persen ya tinggal kalikan, berarti 9,95% sampai dengan 38% lemari es yang rusak sebelum masa garansi berakhir. Kemudian contoh selanjutnya, ini bicara tentang iklan gitu ya. Bukan dari zaman dulu, sebenarnya banyak iklan yang sebenarnya tidak cocok gitu untuk para remaja. Nah, di sini katanya Gepetto Group ini melakukan penelitian bahwa 78% dari remaja itu mengerti dan masih menyukai gitu ya iklan-iklan yang agak tidak masuk akal, silly in nature gitu, atau konyol gitu ya, iklannya itu aneh aja gitu ya, nggak masuk akal gitu. Kemudian katanya anggap bahwa sampel yang diambilnya itu adalah 1030 remaja. Maka diminta untuk mencari interval proporsi dari remaja yang masih mengerti dan masih menyukai iklan-iklan sejenis seperti itu dengan derajat kepercayaannya adalah 90%. Sehingga seperti biasa kita cari dulu proporsi yang percayanya tadi ada 78%. Kemudian variansinya ya berarti yang percaya dikalikan dengan yang tidak percaya dibagi dengan ukuran sampelnya ada 1030 remaja. Nilai variansinya adalah 0,00016. Selanjutnya seperti biasa tinggal substitusikan saja. Di sini derajat kepercayaannya 90%, maka kita cari nilai Z alfa per 2 ketika alfanya 0,1. Yaitu nilainya 1,64. Nanti diperoleh batas bawahnya adalah 0,758, batas atasnya 0,8, sehingga kita dapatkan bahwa proporsi remaja yang masih mengerti dan menyukai iklan-iklan yang agak konyol atau yang tidak masuk akal itu berada dalam interval 0,7588 sampai dengan 0,8011. Selanjutnya, di sini kita punya variabel acak, distribusinya normal, distribusinya binomial maksud saya. Kemudian ukuran sampelnya atau banyaknya percobaannya adalah 300, peluang suksesnya P. Kemudian jika diketahui adalah banyaknya suksesnya adalah 75, tentukan interval kepercayaan untuk P ketika derajat kepercayaannya 0,95. Sehingga kita peroleh bahwa peluang suksesnya itu adalah 0,25. 75 banyaknya sukses dibagi dengan banyaknya percobaan, variasinya adalah 0,000625. Seperti biasa, cari nilai Z tabelnya dengan derajat kepercayaannya 0,90, diperoleh Z tabelnya 1,64. Tinggal substitusikan lagi, diperoleh bahwa batas bawahnya 0,209, batas atasnya 0,291. Artinya diperoleh bahwa peluang suksesnya berada dalam interval 0,209 sampai dengan 0,291. Kita lanjutkan. Ketika ukuran sampelnya kecil sama seperti tadi, maka ini tetap menggunakan pendekatan dalil limit pusat. Sama seperti tadi, transformasi Z-nya berdistribusi normal standar. Kemudian
kita misalkan, bukan dimisalkan, sebenarnya ini sudah kita ketahui bersama. NS kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1 itu konvergen dalam peluang terhadap sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah konstanta, sehingga kita bisa sebut konvergen stokastik ke varians. Kemudian NS kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1 sigma kuadrat, konvergen stokastik terhadap 1. Artinya kita akan memperoleh, misalkan WN, ini adalah akar dari NS kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1 sigma kuadrat, nilainya akan konvergen stokastik terhadap 1. Nah, artinya kalau kita misalkan HN itu adalah ZN per WN, jadi tadi kan kita punya Z, kemudian kita punya WN, maka akan diperoleh bahwa HN yang nilainya Z per WN itu berdistribusi normal standar. Sehingga akan diperoleh bahwa seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi ya sebenarnya. Hasilnya adalah yang menggunakan faktor koreksi. Sama seperti yang sudah kita bahas di awal tentang rata-rata, jatuhnya adalah di sini yang menggunakan faktor koreksi. Nah, tadi mungkin di awal ada yang bertanya misalnya kenapa beda rumusnya gitu ya. Yang satu pakai faktor koreksi, yang satu tidak pakai faktor koreksi. Dapat terjawab dengan proses seperti ini. Sehingga sama, walaupun ukuran sampelnya kecil, ketika dia tidak berdistribusi normal, ini tetap menggunakan pendekatan Z, tetapi bedanya adalah bukan menggunakan varians dari P-nya, tetapi dia menggunakan standar deviasi dari sampelnya dan menggunakan faktor koreksi. Contohnya di sini kita punya X bar adalah rata-rata dari sampel acak, ukuran sampelnya 25, kemudian dia distribusinya gamma, alfanya 4, betanya lebih dari 0. Kemudian dari limit pusat, kita peroleh bahwa interval kepercayaan atau interval confidence-nya itu adalah X bar dikurangi 4 beta. Ekspektasi dari X bar. Untuk distribusi beta adalah alfa kali beta. Jadi 4 beta. Jadi ini kan X bar, distribusinya gamma, gitu ya. Gamma itu adalah alfa, beta. Alfanya 4, betanya lebih dari 0. Ekspektasi dari yang berdistribusi gamma adalah alfa kali beta. Kemudian variansnya kalau distribusinya gamma alfa kali beta kuadrat per n. Kenapa per n? Karena di sini X bar. Diperoleh bahwa nilainya adalah 5 X bar per 2 beta dikurangi dengan 10. Kemudian kalau kita gunakan derajat kepercayaan 0,954, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Jadi ini yang tadi saya jelaskan ya. Kenapa di sini 4 beta, kemudian kenapa di sini 4 beta kuadrat per 25? Karena tadi kita menggunakan distribusinya distribusi gamma, di mana distribusi gamma ekspektasi X-nya alfa per beta, variansnya adalah alfa beta kuadrat. Sekarang tadi bicaranya adalah X bar. Maka ekspektasi dari X barnya 4 beta, varians dari X barnya 4 beta kuadrat per 25. Kemudian dari limit pusat kita memperoleh bentuk seperti ini. Dia distribusinya normal standar. Oleh karena itu, dengan menggunakan nilai
Yang diketahui dari soal, maka diperoleh bahwa 5x bar per 2 beta ini dikurangi dengan 10 itu adalah mendekati distribusi normal standar. Jadi diperoleh bahwa x bar dikurangi dengan 4 beta per akar dari 4 beta kuadrat dibagi 25, nilainya seperti ini. Ini seperti contoh yang pertama sekali yang tadi di awal. Jadi transformasinya disubstitusikan, kemudian yang kita cari adalah taksiran dari beta, maka peubah yang lainnya dipindahkan ke ruas kanan kirinya. Akan diperoleh bahwa beta ini seperti biasa ya, tidak perlu saya jelaskan detail lagi. Pindah ruas masing-masing, Z alfanya diperoleh berapa, Z alfa per 2-nya. Cari dari tabel distribusi normal standar. Hasilnya diperoleh bahwa beta itu berada dalam interval 10 dikurangi dengan 1,995 kali 5x bar per 2 dengan batas atasnya yang nilainya ditambahkan, atau tadi dari data diperoleh informasi tertentu gitu ya, ukuran sampelnya 25, alfanya 4, diperoleh bahwa betanya itu berada dalam interval 20 x bar sampai dengan 30 x bar. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.